Baik anak-anak, kita kembali di pelajaran Mencongak IPA. Saya akan menjelaskan mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup ini biasa disebut simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yaitu simbiosis hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu membutuhkan madu dari bunga, sementara bunga membutuhkan serangga untuk membantu proses penyerbukan. Contoh lainnya yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak, di mana burung jalak membutuhkan makanan yaitu kutu dari kerbau, sementara kerbau sangat tidak menginginkan adanya kutu pada tubuhnya, sehingga dia merasa terbantu ketika burung jalak mengambil atau memakan kutu dari badannya. Yang berikutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua belah pihak yang mana satu pihak untung dan yang pihak yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ikan badut dan anemon laut. Ikan badut membutuhkan anemon laut untuk bersembunyi ketika ada hewan atau ikan pemangsa lainnya. Contoh lainnya, hubungan antara anggrek atau paku dengan pohon besar. Anggrek tumbuh di pohon besar tetapi tidak mengambil keuntungan dari pohon besar tersebut. Demikian juga pohon-pohon paku. Berikut simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua belah pihak makhluk hidup yang mana satu pihak untung dan yang pihak lain akan dirugikan. Contohnya kutu yang hidup di tubuh hewan. Kutu akan mengambil makanan atau darah dari hewan, sementara hewan akan rugi karena darahnya sudah diambil. Contoh lain adalah bunga rafflesia yang hidup pada tumbuhan inangnya. Dia akan mengambil sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ekosistem alam meliputi hutan, sungai, danau, laut, padang pasir, kutub, dan lain-lain sebagainya. Sementara ekosistem buatan meliputi sawah, ladang, kebun, dan kolam, dan akuarium, dan lain-lain sebagainya. Ekosistem hutan, berikut ada contoh gambar, mana ini adalah ekosistem yang terdapat pada hutan. Sementara ekosistem sawah, ini ada contoh gambar. Berikutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya menurut urutan tertentu. Ada beberapa komponen dalam rantai makanan, yaitu yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang menyediakan atau menjadi makanan bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya tumbuhan hijau. Berikut adalah konsumen. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya tikus, ular, harimau, elang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang membusukkan dan menguraikan makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Contohnya bakteri dan jamur.
Ini ada contoh rantai makanan di mana padi atau jagung, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ini contoh rantai makanan di laut. Kemudian kita masuk kepada perubahan lingkungan berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan. Berbagai hal yang menyebabkan lingkungan berubah, misalnya pencemaran. Pencemaran atau polusi dapat merusak tanah, air, dan udara serta berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Lalu penebangan liar dan kebakaran hutan. Demikian yang dapat saya sampaikan materi kita pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa belajar.